Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Let the fool say, I am weak because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak because of what the Lord has done for us. Give thanks.
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 6 Oktober 2024, pukul 18 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 29 September 2024, pukul 9 waktu Indonesia Timur sebesar Rp15.992.000. Syukur sebesar Rp2.187.000, persepuluhan sebesar Rp2.101.000, dan sarana fisik sebesar Rp575.000. Penerimaan kolekta kebaktian anak remaja Minggu 29 September 2024, pukul 13 waktu Indonesia Timur sebesar Rp3.580.500 dan syukur sebesar Rp20.000. Penerimaan kolekta Minggu 29 September 2024, pukul 18 waktu Indonesia Timur sebesar Rp9.203.000, syukur sebesar Rp848.000, persepuluhan sebesar Rp1.065.000, dan sarana fisik sebesar Rp645.000. Kebaktian Minggu 6 Oktober 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta M. Lesnusa. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Sejahtera. Pembacaan Alkitab Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini: 1. Mawar Mangga 2 City Blessing Jukulele. 2. Paduan Suara Perempuan Jemaat Nehemia Sektor Efrat. 3. Putri Pasanea. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 5. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 413. Jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 6 Oktober 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat sore, shalom. Kita akan beribadah untuk muliakan Tuhan di sore ini. Selain kita masih akan ibadah minggu, tapi juga kita bersyukur karena di pagi tadi kita boleh memperingati tentang pengorbanan Kristus melalui perjamuan Asih yang kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita arahkan hati dan pikiran dan hati kita kepada Tuhan dan kita akan beribadah. Untuk itu dengan memperbani tata kebaktian minggu pertama kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita mulai. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Jam sambil tetap berdiri kita akan dibimbing oleh Nas Pembimbing. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Roma 12 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kita puji Tuhan sekali lagi Bapak Ibu dengan menyanyikan dari nyanyian Kim Jemaat nomor 13 pada ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan, penebangan hutan secara liar, laut,
air dan udara dicemarkan, sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana. Ya Allah, kami lebih suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama dan alam ciptaan sering terabaikan. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah kami dari dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku, seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Puji namanya.
untuk mendengarkan petunjuk hidup baru. Jemaat dipersilahkan berdiri. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini di dalam hidup saudara-saudara. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kesempatan diberikan kepada Putri Pasania untuk memuji Tuhan dengan lagu pujiannya. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat sore, shalom. Satu pujian dari Beta di ibadah sore ini, semoga memberikan kekuatan bagi kita dalam memasuki usbu ke depan. Tuhan memberkati kita sekalian. In Christ alone I could pride myself in bedless one, for I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory.
Jemaat yang diberkati, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terbaca dari Roma 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21. Roma 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk dapat membaca Alkitab dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan kita dari Roma 12 ayat 9 yang ke-21 di bawah perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi berhormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom. Bapak Ibu, tanpa terasa kita sudah berada di minggu pertama di bulan Oktober. Ada istilah ketong orang Maluku bilang, kalau sudah berber, itu berarti tidak lama lagi kita akan masuk di minggu Adventus pertama atau memasuki Natal-Natal. Dan Bapak Ibu, menarik sekali bahwa di minggu pertama di bulan Oktober, di mana kita disiapkan, kita diingatkan, kita dituntun dengan materi LPJ yang diberikan bagi kita semua, warga Jemaat GPM, untuk menguatkan kita semua. Dengan bacaan Roma 12 ayat 9 sampai 21. Dan dari bacaan ini Bapak Ibu, tema minggu yang telah ditetapkan atau telah dikemukakan atau disampaikan bagi kita adalah kasih Kristus mempersatukan gereja. Dan tema bulan adalah meningkatkan relasi antar sama untuk kesejahteraan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, menurut saya tema ini memang sangat penting. Sangat penting untuk dipahami dan dimaknai oleh semua orang-orang percaya. Karena apa? Tema dan bacaan ini merupakan dasar. Dasar yang sangat penting dan kuat sekali
untuk bagaimana bisa mengingatkan orang-orang percaya bahwa kasih Kristus sangat penting Bapak Ibu. Karena kasih Kristus atau kasih Allah itu bukan saja bisa mempersatukan kita sebagai pribadi-pribadi yang juga dikatakan sebagai gereja, tetapi juga karena kasih Kristus ia juga telah menyelamatkan kita dari murka Allah. Dan dengan kasih ini juga Bapak Ibu bagaimana kita membangun relasi kita antar sesama. Membangun kebersamaan kita Bapak Ibu bukan untuk kita bisa kuat dalam hal-hal yang tidak baik. Tetapi kita mendapat kesejahteraan. Kesejahteraan ini selain kita menikmati sukacita, tapi kita juga bisa memperoleh keselamatan. Dan tema ini Bapak Ibu juga sangat penting sekali lagi saya katakan. Kenapa? Karena kasih Kristus, hubungan yang baik, itu yang diinginkan oleh Tuhan. Itu yang Allah sangat menghendaki. Mengapa Bapak Ibu bacaan ini Paulus menekankan supaya orang-orang percaya termasuk orang Roma itu harus punya kasih Bapak Ibu. Karena pengalaman membuktikan orang-orang percaya di Roma di masa lampau di tahun 49 sampai 50 Masehi, kehidupan orang-orang percaya di Roma dengan kata lain bahwa sangat memprihatinkan. Atau mereka berada di tengah-tengah dilema. Dilema yang membuat mereka katakanlah mengalami kebimbangan-kebimbangan. Untuk itu Bapak Ibu, sekali lagi Roma 12 ini merupakan penjelasan atau Paulus mencoba untuk menceritakan bagaimana kehidupan orang-orang percaya di masa lampau di zaman Paulus di Roma atau kota Roma atau jemaat Roma dan semua orang yang ada bersama-sama baik secara persekutuan maupun secara bermasyarakat. Paulus menceritakan ini sebagai suatu pengalaman iman yang perlu disadari. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan informatoris yang mungkin muncul dalam hati Bapak Ibu pribadi maupun dalam persekutuan. Mengapa? Sehingga Paulus harus menekankan melalui bacaan kita tadi atau nasihat-nasihat Paulus untuk orang percaya di Roma bahkan kita semua ini harus hidup dalam kasih. Dan bukan saja kasih yang dilakukan oleh kita semua sepanjang hari, tetapi juga yang dimintakan supaya berdasarkan tema adalah kasih Kristus. Karena Bapak Ibu, ya kadang-kadang ketempung kasih secara manusia katakan begitu, orang memberikan sesuatu atau menolong orang ada punya kepentingan Bapak Ibu. Atau maksudnya mungkin mau cari nama, cari muka, atau mungkin mendapat dukungan dalam bentuk apapun. Itu juga tidak salah Bapak Ibu. Yang penting saja dan secara positif. Tapi bagi Paulus Bapak Ibu, kasih yang dimintakan adalah kasih yang harus berlandaskan pada Kristus. Sebab kasih pada Kristus tujuan akan mempersatukan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan. Mengapa Bapak Ibu? Kalau kita baca Bapak Ibu bacaan kita di Roma 12, memang sebenarnya Bapak Ibu ada banyak hal yang menjadi penyebab sehingga adanya muncul berbagai pertikaian-pertikaian, permasalahan-permasalahan sampai berpuncak pada perpecahan. Untuk itu Bapak Ibu, ada dua hal saja yang perlu kita sama-sama renungkan. Sama-sama kita pahami dan bagaimana kita memaknainya. Supaya tidak terjadi dalam kehidupan kita. Baik di tengah-tengah rumah tangga, persekutuan, maupun secara bermasyarakat Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, munculnya adanya berbagai perbedaan-perbedaan pendapat atau muncul pertikaian, perselisihan yang berpuncak pada perpecahan adalah sebenarnya bagi beta hal yang tidak sangat prinsip. Karena ini menyangkut pribadi-pribadi seseorang yang muncul. Memang Bapak Ibu di zaman Paulus dan orang-orang percaya di jemaat Roma atau di Roma waktu itu ada dua kelompok atau katakan dua golongan yang muncul. Yakni golongan orang-orang Yahudi dan juga golongan orang-orang yang mengikut Kristus atau percaya pada Kristus. Yang sebenarnya tidak ada banyak perbedaan Bapak Ibu. Ada juga punya hubungan-hubungan. Tapi apa yang mendasar Bapak Ibu? Yang mendasari sehingga muncul perselisihan, pertentangan, pertikaian adalah karena apa?
Orang-orang Yahudi terkadang mengandalkan kemampuan mereka. Mereka mengandalkan mereka punya kepandaian. Mereka punya kehebatan, punya pengetahuan. Bahkan mereka merasa mereka punya kebiasaan itu sangat luar biasa. Sehingga mungkin saja bisa saja mereka merasa bahwa orang-orang yang ya tidak sependapat, orang-orang yang pemahaman mungkin tidak sejalan dengan mereka, itu tidak bisa terima karena mereka rasa orang-orang hebat. Karena mereka orang-orang yang punya pengetahuan, punya pendidikan yang tinggi ya. Maka Bapak Ibu akan berdampak terjadi berbagai pertikaian, persoalan-persoalan dan berujung pada perpecahan yang terjadi. Menurut Paulus Bapak Ibu bahwa sebenarnya tidak punya manfaat. Tidak punya kegunaan dengan orang-orang yang menggunakan pengetahuan mereka, kepandaian mereka, kepintaran mereka, dengan mereka punya kebiasaan yang luar biasa itu untuk menyombongkan diri atau menganggap orang lain itu tidak berarti atau tidak berguna. Yang sebenarnya harus dipakai untuk bagaimana bisa menuntun, membina, mendampingi ya, orang-orang yang tidak punya pengetahuan yang sama dengan mereka. Tapi Bapak Ibu, kenyataan bahwa manusia yang punya keterbatasan dan punya pribadi-pribadi yang tidak sama. Oleh karena itu Bapak Ibu, Paulus mencoba untuk memberikan sebuah pencerahan, mengingatkan dengan mengutip dari Yeremia 5:21. Paulus katakan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Kristus bahwa orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu, orang-orang yang sombong dengan segala kehebatan mereka, yang orang lain tidak berarti dan tidak penting, firman Tuhan bilang celakalah orang-orang yang mengenalkan kepandaian dan kebijaksanaan. Itu berarti Bapak Ibu ada akibatnya. Akibat kalau memang mereka menggunakan kelebihan mereka yang baik itu untuk menjatuhkan atau menganggap orang lain tidak penting. Sebab di mata Tuhan semua manusia sama. Demikian juga Bapak Ibu kalau dibaca di dalam ya, dan itu Yesaya 5. Dalam Yeremia 17 ayat 5, firman Tuhan Allah berfirman kepada Yeremia, terkutuklah orang-orang yang benarkan kekuatan dan diri sendiri. Ini Bapak Ibu suatu malapetaka. Satu malapetaka yang tidak pernah dibayangkan. Tidak tahu apakah dong tahu kasihan Bapak Ibu. Dong sadar ataukah tidak. Cepat atau lambat Bapak Ibu akan dituai. Kalau kita baca di dalam Injil Lukas, Yesus bilang, apa yang kamu sampaikan, semua orang pada waktunya akan dihakimi menurut ukuran atau menurut kata-katamu. Itu berarti ada akibat-akibatnya ya, yang harus mereka terima. Dan yang kedua Bapak Ibu, Paulus kembali mensyaratkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang ikut Yesus sebagai orang yang menjadi korban, katakan begitulah. Karena dengan berbagai keretakan-keretakan persoalan-persoalan yang terjadi, padahalnya orang-orang yang ikut Yesus akan diusir keluar, termasuk Priscilla dan Aquila, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelayanan dan juga turut bersama-sama dengan umat. Menarik Bapak Ibu bahwa Paulus bilang kepada mereka, walaupun ada dalam hati pikiran mereka, pasti ada kekecewaan, ada marah, pasti ada dendam. Paulus tidak memberikan memprovokasi, tidak Bapak Ibu. Paulus kembali mencoba untuk memberikan nasihat-nasihat, pencerahan sekaligus meredam kekecewaan-kekecewaan dengan mengatakan bahwa mereka jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab kalau kita baca Bapak Ibu dalam bacaan kita dia, pembalasan hak Tuhan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Sebab pembalasan adalah hak Allah. Luar biasa Bapak Ibu, dong bisa ikutakan dan dong bisa terima dan dong tidak melakukan hal itu. Harus sabar. Demikian juga Bapak Ibu, Paulus minta daripada orang-orang sebagai pengikut yang mengalami penderitaan, kesusahan, akibat daripada mereka punya ketaatan kepada Tuhan, mereka harus menderita.
Paulus katakan apa Bapak Ibu? Paulus bilang kepada mereka bahwa mereka harus bersabar dan mereka mendoakan berbagai tantangan yang mereka hadapi, termasuk juga mendoakan orang-orang yang menemani mereka. Supaya apa? Supaya mereka pada waktunya mereka juga bisa memiliki kasih Kristus. Karena orang-orang yang dikatakan tadi bahwa sebagai pengikut Kristus, mereka ini adalah orang-orang yang telah memiliki kasih Kristus. Dan itu memang luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam Lukas 6 ayat 27, Yesus bilang kasihilah musuhmu. Memang ini hal yang sangat sulit Bapak Ibu. Hal yang tidak mudah. Bagaimana kita membenci orang yang memusuh kita, apalagi ada keluarga kita yang menjadi korban. Tetapi Paulus bilang bahwa mereka harus mengasihi musuh. Paulus bilang sebagai orang-orang yang mengikut Yesus adalah orang-orang yang memiliki kasih Kristus, harus memiliki kasih tuh, dan mereka tetap setia dalam menjalani berbagai tanggung jawab mereka. Jangan membenci mereka. Tetapi dimintakan Bapak Ibu dalam bacaan kita tadi bahwa Paulus minta supaya mereka menghadirkan damai sejahtera. Itu berarti tidak boleh buat masalah dengan orang-orang yang membenci mereka. Memang juga susah Bapak Ibu ya, menghadirkan damai. Dengan maksud supaya mereka bisa menjadi contoh. Sebagai orang pengikut Yesus, bagaimana Yesus buat. Itu yang dimintakan dari Paulus kepada orang-orang yang mengikut Yesus. Yang mengusir mereka. Dan Bapak Ibu, sekali lagi Paulus minta daripada orang-orang yang mengalami bagaimana kehidupan yang tadinya sangat baik, mereka harus terpisah. Paulus bilang kepada mereka supaya bagaimana mereka tetap tekun untuk berdoa dan mereka tetap sabar. Memang Bapak Ibu ada banyak hal tadi yang sampaikan di sini. Ada banyak hal yang sampaikan bagaimana orang-orang yang mengikuti Yesus harus menerima hal-hal yang disampaikan oleh Paulus. Termasuk juga Bapak Ibu, mereka diminta untuk saling membantu dalam memberikan sumbangan bantuan apapun. Memang Bapak Ibu, itulah kenyataan hidup manusia. Baik di masa lampau bahkan kita sekarang ini, apalagi yang akan datang dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Yang menjadi pertanyaan, apakah bisa kita orang-orang percaya sekarang ini bisa memiliki kasih Kristus supaya kita dipersatukan dalam gereja, baik itu pribadi-pribadi kita sebagai gereja dalam persekutuan, tetapi juga bagaimana kita membangun relasi dengan sesama untuk menuju kepada kesejahteraan. Emang orang mungkin berpikir orang sejahtera itu kalau punya jabatan, punya kedudukan, punya uang banyak, punya kekayaan, itu yang mungkin dia rasakan. Tapi itu hanya sementara Bapak Ibu. Yesus bilang, apa gunanya kamu mengumpulkan harta seluruh dunia ini, tapi jiwamu binasa. Cari dulu kerjaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Memang pasti Bapak Ibu, mungkin waktu itu orang mungkin ragu-ragu tentang bagaimana Tuhan harus membalas tindakan-tindakan orang-orang itu terhadap orang-orang yang mengikut Yesus. Paulus yakin. Malah Paulus kembali mengingatkan orang-orang di Galatia. Kita baca Galatia 6 ayat 6-7. Tuh. Allah tidak membiarkan dirinya untuk dipermainkan. Apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Kalau kamu menabur dalam daging, kamu menuai kebinasaan. Tapi kalau kamu menabur dalam roh, akan menuai hidup yang kekal. Itu berarti istilah tabur tuai. Memang sekarang orang pikir ya bikin dulu nanti kong ya. Oke, banyak pengalaman-pengalaman orang yang mengalami persoalan. Yang terjadi itu bukan orang-orang yang tidak berpendidikan atau orang-orang bodoh. Banyak orang-orang yang punya pengetahuan, punya kehebatan, punya kebiasaan dan lain-lain. Di lapas rutan, di kepolisian, banyak anak-anak Tuhan. Nah karena apa? Mereka mengandalkan diri mereka, pengetahuan mereka. Tapi firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan pengetahuan, mengandalkan kekuatan manusia. Malam ini Bapak Ibu, selain kita beribadah
di hari Minggu, tapi juga kita boleh mensyukuri kebaikan Tuhan melalui peristiwa perjamuan yang terjadi 2000 tahun yang lalu, yang selalu kita memperingati, yakni ibadah syukur, di mana pagi tadi kita melaksanakan perjamuan. Beta yakin Bapak Ibu tadi ini pono, lebih lah imang kali ya. Tapi kalau syukur orang kurang. Nah ini katong tidak punya kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Katong membandingkan kebaikan Tuhan. Tuhan mengorbankan, Yesus mengorbankan tubuhnya untuk kita. Bagaimana kita punya pengorbanan? Kasihan Bapak Ibu, ibadah sangat penting. Paulus bilang kepada orang Roma bahwa ibadah itu mempunyai janji. Ibadah itu berguna dalam segala hal, mempunyai janji. Janji untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Artinya selagi hidup di dunia dan kita mati. Tapi kadang-kadang orang-orang merasa bahwa ibadah itu ya kalau memang ditentukan. Ada punya rasa syukur, atau mungkin ada mau menyanyi, mungkin ada mendapat sesuatu, dan lain-lain, itu mungkin mereka ada. Sini beta bilang begini Bapak Ibu, katong kadang-kadang menganggap ibadah tidak penting. Beta bilang begini Bapak Ibu, sini beta khotbah di mana-mana. Katong GPM ini, katong ibadah sama-sama itu cuma 2 Bapak Ibu. Hari Minggu dan mungkin ibadah unit atau sektor. Hari lain katong terpisah. Laki-laki pun sendiri, perempuan, anak-anak, angkatan muda. Jadi Bapak Ibu kalau kita hitung 1 minggu katong 1 kali 2. Cuma 2 Bapak Ibu. 2 kali kita berjumpa dengan Tuhan. Makanya katong terkadang mengalami masalah. Seperti orang-orang di Roma. Kalau katong di ketemu saudara sebelah Bapak Ibu, 1 hari 5 kali. 5 kali 7, 35 kali. 35 kali mereka berjumpa dengan Tuhan. Makanya jangan patut cemburu. Orang bilang sempak, katong sempung saudara di situ, katong saya dapat di kantor saya ada apa-apa, di sana saya ada apa-apa. Beta bilang orang-orang ini dong tahu dong salah baca Alkitab atau bagaimana. Beta bilang perlu beta tanya dong. Yusuf di Mesir siapa jadi koneksi untuk dia? Atau siapa yang menjadi perantara untuk dia? Tidak ada. Yang menjadi kunci kebersihan dia diangkat sebagai penguasa karena dia punya ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Daniel di Babel, Malaysia dianggap sebagai pemberontak terhadap Nebukadnezar. Dia diangkat karena Tuhan, ketaatan kepada Tuhan. Banyak cerita Alkitab yang Tuhan mengangkat orang-orang bukan karena ada siapa atau mengapa, tidak ada. Karena hidupnya yang menentukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sadar tentang kebaikan Tuhan. Allah yang mulai kasih kepada manusia Yesus Kristus dengan pengorbanannya. Beta sering bilang begini Bapak Ibu, sekarang keselamatan bukan lagi urusan Tuhan, urusan ketong pribadi masing-masing. Kalau dulu boleh Bapak Ibu, urusan Allah mengutus Yesus untuk datang untuk menyelamatkan kita. Sekarang tidak lagi. Atau baca Injil bilang Yesus datang sebagai hakim untuk menghakimi kita. Dan sebentar silang untuk menyiapkan tempat supaya di mana antu ada katong ada. Tinggal Bapak Ibu, bagaimana? Mau kesini? Betadi Bapak Ibu, ibadah-ibadah di mana-mana. Kadang-kadang orang tua tuh pergi sendiri. Tuh. Bapak dan mama sendiri atau mungkin gantian. Tuh. Mungkin Bapak masuk pagi, mama jaga anak-anak, sore atau malam mama masuk lagi. Jadi shift pergantian. Bapak dengan anak, dengan mama. Anak-anak itu dia baikkan. Ya mungkin sekolah minggu. Karena Tuhan bilang apa? Jangan menghalangi anak-anak itu datang kepadaku, karena mereka yang punya kerjaan Allah. Dan kita sebagai orang tua, kita diberikan kepercayaan sebagai Allah dunia. Padahal tak boleh Bapak Ibu. Katong menghalangi anak-anak kita datang kepada Tuhan. Katong bukan lagi Allah dunia, katong jadi setan dunia para anak-anak. Tapi kalau pesta Bapak Ibu, anak 10 bawa 10 biar amplop 1 saja. Nanti anak-anak hidup mulai besar dong, mulai jahat, kurang ajar, anak-anak dikasih salah. Oh saya itu kurang ajar, saya itu begitu begini. Salah siapa Bapak Ibu? Salah anak atau salah orang tua? Salah meletakkan dasar.
Dasar yang sangat penting adalah anak-anak diajar untuk takut, setia dan percaya kepada Tuhan. Beta kira sangat repot Bapak Ibu. Apapun berbagai persoalan, pasti Bapak Ibu, katong saya perlu bina lagi, dong su tahu. Tuh. Ya, itulah kenyataan hidup Bapak Ibu. Jadi hadapi berbagai persoalan, bukan harus sabar, bukan membalas, jangan membalas kejahatan, tetapi katong balas lagi Bapak Ibu. Katong berdoa bukan supaya dong sadar, tapi katong harus supaya dong mati. Karena itu Bapak Ibu. Firman Tuhan malam ini mengajak kita Bapak Ibu. Memang dunia ini ada banyak tantangan, banyak persoalan. Jangan korontir siman, kita siman pun ada berbagai persoalan yang muncul. Perpecahan. Katong di GPM juga begitu Bapak Ibu. Ada yang pindah, kata yo beta waktu pindah di sana bilang, beta di GPM saya mengenal Tuhan Yesus. Yesus berapa? Bisa mengenal Roh Kudus. Beta bilang Bapak Ibu, gereja kita ini dibangun oleh Tuhan melalui orang tua kita yang berjuang. Berbagai tantangan di tahun 30, 35 dan seterusnya masih ada. Itu karena Tuhan berkenan walaupun berbagai tantangan. Jadi mari Bapak Ibu, kita punya pemahaman yang walaupun agak berbeda, kita berupaya untuk mencari solusi yang terbaik, untuk membangun kebersamaan supaya sesuai dengan tema kita adalah kita dipersatukan. Ada orang yang punya kekurangan, yang lain melengkapi, bukan melecehkan, saling mengisi dan saling melengkapi. Supaya apa? Kita menuju kepada kesejahteraan secara bersama-sama, bukan secara sendiri-sendiri. Dan saya yakin itu yang Tuhan berkenan. Mari Bapak Ibu kita pulang, kita merenungkan kehidupan kita bersama. Mungkin terkadang ketemu sebagai suami istri, ada kakak, orang saudara, antar unit, sektor, wadah-wadah, ketemu mungkin sibuk senang, itu biasa. Tapi bagaimana kita mencari solusi supaya jangan terjadi perpecahan. Pertanyaan yang muncul itu bisa diselesaikan, bukan semakin menjadi pada akhirnya katong lain sekana lain, katong menyangka lain menyangka lain. Betar karena ose sampai anak cucu betar terkenal ose. Sio kasiang katong orang saudara. Beta percaya Bapak Ibu, kalau itu ada yang terjadi, kita saling mengampuni ya. Kita membangun kasih Kristus dalam hidup kita bersama. Dengan istilah kata orang bilang, ada rasa beta rasa. Tuh. Rasa orang bersaudara, rasa ketemu sebagai anak-anak Tuhan, rasa ketemu sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan Allah melalui Yesus Kristus yang mengasihi kita. Beta yakin kita tetap menjadi utuh. Kita selalu merenungkan kebaikan Tuhan melalui perjamuan, melalui pengorbanan Kristus yang mau kita rayakan. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan pengorbanan Kristus. Ada orang yang sempat mengambil bagian tadi pagi. Saya tahu ke depan bagaimana. Itu rahasia. Untuk itu Bapak Ibu, orang bilang kalau katong tahu makan, katong juga tahu cuci piring. Tapi kalau saya, maaf Bapak Ibu, katong orang ambu istilah, kadang-kadang makan di piring, berada di piring. Jangan Bapak Ibu. Kita satu di dalam Tuhan. Beta percaya Bapak Ibu, setiap persoalan yang kita hadapi, kita akan sukses. Setiap persoalan yang kita lakukan akan diselesaikan. Karena apa? Kasih Kristus yang selalu bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu, yang menjadi dasar dan kunci supaya kita memiliki kasih Kristus adalah kita punya kesetiaan untuk mencari Tuhan. Kita berdoa, sebagaimana Paulus bilang kepada orang di Roma, ia mengikut Yesus walaupun susah, suka, duka. Jangan lupa berdoa. Berdoa artinya beribadah, mencari Tuhan. Tuhan akan menyertai dan berkati. Kita berdoa Bapak Ibu supaya hari ini kita berkumpul di sini. Satu waktu akan berkumpul di sana. Karena sanalah tempat yang disiapkan Tuhan. Karena janji Tuhan tidak pernah berubah. Hari ini, esok dan terus sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menginginkan firman Tuhan yang baru kita dengar. Kita akan puji Tuhan dan menyanyikan bersama dari nyanyian jemaat nomor 249 pada ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Jemaat Tuhan saya jemput berdiri untuk kita mengaku iman kita sebagai bentuk persekutuan orang percaya di segala badan jemaat. Secara bersama-sama kita akan mengaku iman. Rasul kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, kemudian daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, hidup yang kekal. Amin. Kesempatan saya berikan kepada paduan suara perempuan Jemaat Nehemia sektor Efrat, dan sesudah itu akan dilanjutkan oleh ukulele dari Mawar Mangga 2 City atau bising ukulele untuk memuji Tuhan dengan lagu pujiannya. Paduan suara perempuan Jemaat Nehemia sektor Efrat beri kesempatan pertama.
bagian yang terindah.
Ya, terima kasih ibu-ibu para perempuan sektor Efrat Jemaat Nehemia dan juga anak-anak dari Mawar Mangga Dua City, Desing Kulele yang telah memberikan persembahan pujian untuk memuliakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita di saat ini. Untuk itu dengarlah anjuran ini. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita hidup dan berbagai berkat yang menopang hidup kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan untuk memuliakan Dia melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Sambil persembahan diberikan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 288 dan 291 ayat 1 dan seterusnya. Raja sorga
Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita di saat ini. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini nanti kita akan akhiri dengan mengucapkan doa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan, di hadapan hadirat-Mu kami datang sebagai umat yang beribadah di malam ini. Dengan muka kami yang tertunduk, hati kami yang terangkat kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena tangan kasih Tuhan menjaga melihara kami selama seumur lamanya. Dan terlebih khusus Tuhan memperkenankan kami untuk kami boleh memperingati tentang pengorbanan Kristus melalui peristiwa kematian dan kebangkitan yang dirayakan oleh umat-Mu di pagi tadi. Melalui perjamuan yang kudus. Oleh karena itu kami datang, kami boleh mensyukuri kebaikan Tuhan atas perjumpaan kami di pagi bahkan sampai di malam ini. Hamba percaya kami datang dari berbagai rumah tangga masing-masing dengan berbagai pergumulan kami. Tuhan telah mengetahui semuanya. Oleh karena itu hamba mohon Tuhan, biarlah Engkau boleh menjawab seturut kasih dan kehendak bukan kehendak kami. Demikian juga di malam ini Tuhan, hamba bersama umat-Mu kami datang di hadapan Tuhan. Hamba membawa berbagai pergumulan-pergumulan umat yang datang beribadah. Tuhan tahu berbagai pergumulan rumah tangga, tetapi juga kami datang dengan berbagai ungkapan-ungkapan syukur mereka. Ungkapan syukur karena mereka berulang tahun. Ungkapan syukur karena mereka berhari ulang tahun pernikahan maupun hari ulang tahun usia telah bertambah. Tuhan terima ungkapan syukur mereka. Memberkati semua apa yang menjadi gumulan mereka. Tambahkan usia, tambahkan kekuatan, tambahkan iman mereka. Dan kehidupan rumah tangga mereka yang berulang tahun diberkati Tuhan agar mereka tetap hidup sampai waktu Tuhan berikan kepada mereka. Demikian juga hamba datang bersama umat-Mu, kami membawa berbagai persembahan-persembahan umat yang telah memberikan. Melalui syukur-syukur, melalui nasihat-nasihat pergumulan. Tetapi juga melalui persembahan-persembahan yang kami katakan di malam ini. Biarlah Tuhan Engkau terima semua persembahan kami ini. Sehingga persembahan ini ada berkat dalam kehidupan kami semua dan menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan-Mu. Kami mungkin ada yang berdiri pada kekurangan tetapi juga yang berkelebihan. Tuhan memberkati semua pemberian kami. Berkati semua tempat pekerjaan kami yang merupakan sumber berkat. Sehingga kami boleh mensyukuri berkat-Mu, kami pakai untuk hidup. Dalam rumah tangga kami pakai di dalam tanggung jawab pelayanan termasuk juga membantu orang yang membutuhkannya. Bapa dalam kerajaan sorga juga di kesempatan ini hamba berdoa. Menyerahkan akan kami semua yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan tahu berbagai pergumulan-pergumulan kami ini. Biarlah Tuhan jawab semua apa yang menjadi dambaan kami. Terlebih khusus sama berdoa. Menyerahkan kami sebagai umat-Mu. Baik warga jemaat GPM, Serpus maupun warga kota Ambon ini dan Maluku ini. Di mana tinggal lagi beberapa waktu kami akan melaksanakan pesta demokrasi. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Gubernur dan wakil gubernur. Baik di Maluku bahkan seluruh Indonesia ini. Tuhan biarlah Engkau boleh mengawali semua proses ini. Sehingga orang-orang yang telah terpilih adalah orang-orang yang Tuhan berkenan untuk melihat kami sebagai masyarakat Maluku, sebagai masyarakat kota Ambon, tetapi juga dengan tanggung jawab kami sebagai umat Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan juga berbagai halangan tantangan sakit penyakit sampai kepada kematian kami, baik kami sekalipun. Baik istri anak-anak kami, bahkan kami yang turut beribadah di malam ini, supaya kami semua hidup oleh karena anugerah Tuhan dan kami mensyukurinya.
Demikian juga Tuhan di kesempatan mata berdoa menyerahkan kami semua yang terlibat dalam ibadah ini. Sebagai kami bertugas sebagai pendukung acara ini. Baik singers maupun multimedia. Saudara-saudara yang turut berpartisipasi sebagai paduan suara. Ukulele maupun solo oleh Ibu Putri. Masih bertugas itu agama. Semua yang bertanggung jawab terhadap ibadah ini. Biar Tuhan memberkati kami semua. Supaya ibadah ini kami diberkati. Melalui puji-pujian dan terbuka firman Tuhan hamba sampaikan. Hamba sadar sungguh Bapak, hamba punya pengalaman, pengetahuan terbatas. Hamba yakin kuasa Roh terbatas untuk mengertikan kami semua. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami boleh hidup sebagai umat-Mu yang memiliki kasih Kristus. Sehingga kami dipersatukan dalam hidup kami. Baik di dunia ini, bahkan sampai waktu Tuhan baik kami ada di sorga bersama-sama dengan Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan rumah Tuhan ini, kembali ke rumah tangga masing-masing. Di esok hari, di usbu yang baru, di minggu yang baru, kami semua dengan tugas dan tanggung jawab kami, di tempat-tempat pengabdian kami, Tuhan mengawali semuanya, termasuk anak-anak kami semua di tempat-tempat perjuangan mereka di masa depan. Tuhan memberkati. Inilah kami Tuhan dengan semua ungkapan syukur dan harapan permohonan kami di malam ini. Kami mohon Tuhan selalu memberkati menjaga pelihara kami. Kami sadar sungguh Tuhan bahwa Tuhan lebih mengetahui semua apa yang menjadi harapan kami. Tuhan tahu apa yang menjadi gumulan kami. Termasuk anak-anak Tuhan, duda janda yatim piatu. Tuhan memberkati mereka semua, termasuk hamba Tuhan yang melayani. Di kota sampai di pedalaman sekalipun. Lalu ampuni kami Tuhan. Terima hidup kami. Tuntun sertai kami, bahkan tambahkan murka kasih dan kehendak-Mu. Serta sempurnakan hidup kami dan doa kami ini. Kami serahkan semua kehidupan kami ini, kami mohon penyempurnaan Tuhan. Terhadap hidup kami dan doa kami ini. Dengan doa sempurna yang pernah Bapak ajarkan kepada murid-murid. Bahkan kepada kami di kesempatan ini, kami akan berkata secara bersama-sama demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Dan pada hari ini makanan kami yang cukup. Dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Saya jemput Bapak Ibu berdiri dan kita akan memuji Tuhan dan menyanyikan bersama nyanyian jemaat nomor 407 pada ayatnya yang pertama dan ayat yang ketiga sebelum kita menerima berkat. Jemaat kekasih Tuhan, kebaktian yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyertai kamu dengan wajahnya dan beri kamu kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin.
Jemaat Tuhan dimohon duduk kembali dan kita ada dalam doa syukur. Doa syukur kita mulai. Doa syukur selesai. Selamat malam. Shalom. Kini jemaat nomor 413 yang pertama, sebagai jabat tangan. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat.